Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya belajarnya, meskipun belajarnya masih di rumah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Nursidan Arsela dalam mata pelajaran tematik muatan IPS. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial dan budaya. Nah anak-anak, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang perlu kita capai, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, siswa mengetahui makna pembangunan sosial budaya, dan siswa dapat memahami pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial budaya. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia secara adil dan makmur. Cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur tertuang di dalam dasar negara, yaitu Pancasila Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa yang lebih maju. Nah, anak-anak, pembangunan sosial itu sendiri merupakan aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Adapun tujuan pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual. Jadi, kesejahteraan sosial yang dimaksud tidak hanya materi saja ya, tetapi juga kesejahteraan spiritual yang berguna untuk pengembangan diri masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, pembangunan sosial bertujuan untuk mengembangkan hidup masyarakat yang berwawasan masa depannya lebih maju, modern, dan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Contohnya, yang pertama, penyuluhan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan cara menjaga kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, penyuluhan pertanian. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mengenai cara meningkatkan hasil pertanian kepada para petani. Berikutnya, yang ketiga, yaitu kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Dan yang keempat, kegiatan jual beli pasar. Kegiatan ini hampir setiap hari dilakukan oleh masyarakat kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, berdasarkan tujuan pembangunan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita bisa memandang pembangunan sosial melalui aspek ekonomi dan juga aspek budaya. Melalui aspek ekonomi, kita bisa katakan pembangunan sosial ekonomi yaitu pembangunan sosial yang terencana
dan dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi atau material. Sedangkan dari aspek budaya, kita bisa katakan sebagai pembangunan sosial budaya. Artinya, pembangunan sosial yang terencana dan telah didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang budaya, baik untuk mengembangkan hidupnya sendiri maupun di masyarakat. Adapun sasaran dari pembangunan sosial budaya yaitu membangun negara sehingga menjadi negara modern tanpa menghilangkan jati dirinya seperti bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian, kita akan membahas contoh pembangunan sosial ekonomi di sekitar kita ya. Berikut beberapa contoh pembangunan sosial ekonomi. Nah, anak-anak bisa lihat di layar kaca. Contoh pembangunan sosial ekonomi yang pertama yaitu objek wisata pantai. Objek wisata pantai merupakan salah satu upaya pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai, sehingga dengan upaya tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakatnya. Nah, yang kedua, kelompok peternak. Beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengelolaan hewan ternak dalam usahanya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternakan. Selanjutnya, contoh pembangunan sosial budaya di sekitar kita. Yang pertama, kegiatan seni tari. Kegiatan seni tari merupakan kegiatan untuk melestarikan budaya seni tari tradisional atau mengembangkannya menjadi seni tari kreasi. Yang kedua, grup karawitan. Grup karawitan merupakan kegiatan bersama dalam masyarakat untuk mengembangkan seni karawitan ataupun gamelan. Dan yang ketiga, kegiatan pelatihan bahasa. Bisa itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun pelatihan bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Nah, kegiatan tersebut dapat melatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang usaha atau upaya yang bisa kita lakukan untuk pembangunan sosial ekonomi dan sosial budaya. Namun yang pertama kita akan membahas usaha apa yang dilakukan untuk pembangunan sosial ekonomi terlebih dahulu ya. Usaha pembangunan sosial ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang pertama meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha. Dan yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat sehingga masyarakat tersebut bisa maju dan makmur secara bersama-sama. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan untuk pembangunan sosial budaya. Di antaranya, mengikuti kegiatan sanggar seni, baik itu seni tari, seni musik daerah, dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti festival budaya. Dan yang ketiga, melestarikan makanan khas setempat. Nah, kita bisa menjadikan makanan khas daerah kita sebagai simbol suatu daerah, promosi wisata, ataupun kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Yang terakhir, yaitu yang keempat, menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga budaya bangsa kita bisa semakin meningkat kualitasnya. Nah, anak-anak, dari pembahasan kita kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat mempengaruhi pembangunan sosial dan budaya. Jika pembangunan sosial dan budaya tersebut dilakukan secara merata, maka akan terwujudlah peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan sosial secara seimbang.
Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nah, meskipun kita berada di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan ya, dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, serta makan dengan makanan yang sehat. Nah, semoga kita bisa bertemu pada pembelajaran selanjutnya ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.